Hai sobat, terima kasih sudah mengklik video ini dan bersedia untuk menonton video ini. Dan sekarang saya berada di salah satu makam yang merupakan makam salah satu tokoh yang paling berjasa untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau juga dijuluki sebagai Bapak Proklamator karena merupakan pahlawan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Insinyur Soekarno atau biasa disapa dengan Bung Karno atau Presiden pertama Republik Indonesia. Hello, hello, can you hear me as I scream your name? Karena berhubung saat ini tanggal 10 November dan sekaligus untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional yang selalu diperingati setiap tanggal 10 November, maka saya akan membahas sedikit tentang pahlawan nasional. Dan kebetulan saat ini juga saya berada di salah satu pahlawan nasional yang cukup berjasa bagi Indonesia ya. Nah, sobat bangsa kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa kita memperingati Hari Pahlawan Nasional pada tanggal 10 November dan pemerintah menetapkan bahwa Hari Pahlawan Nasional itu sebagai salah satu hari besar yang diperingati di Indonesia walaupun bukan menjadi sebagai hari libur. Hari Pahlawan Nasional pertama kalinya ditetapkan oleh Bapak Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 316 pada tahun 1959, tepatnya pada tanggal 16 Desember 1959. Kemudian peringatan untuk Hari Pahlawan Nasional ini untuk mengenang sejarah pertempuran yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945 yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. Nah, kala itu para tentara dan misili Indonesia yang pro terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia dengan gagah berani melawan tentara Britania Raya dan Belanda. Dan pada saat itu Bapak Sutomo atau Bung Tomo berhasil membangkitkan semangat perlawanan dari rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah yang menjajah Indonesia pada saat itu. Dan kemudian pahlawan nasional dikenang karena seruan-seruan semangat kemerdekaan dari para pahlawan yang terdengar melalui siaran-siaran radio. Pada saat itu Surabaya sedang diserang habis-habisan oleh para tentara Inggris untuk melucutkan senjata para tentara Jepang yang berkuasa pada saat itu dan sekaligus untuk membebaskan para tawan Eropa. Nah, walaupun demikian, sejarah mencatat bahwa rakyat Surabaya berhasil memukul mundur para penjajah Inggris atau para tentara Inggris yang menjajah pada saat itu. Nah, sobat, kita sebagai warga masyarakat Indonesia yang merdeka dan menikmati hasil perjuangan para pahlawan, diharapkan agar kita terus menghormati Hari Pahlawan untuk mengenang jasa-jasa mereka yang mungkin banyak dari mereka yang gugur dalam sementara berjuang dan tidak menikmati hari kemerdekaan, namun karena mereka kita berhasil lalu lalang ke sana kemari, menikmati perjalanan kemanapun kita inginkan, itu karena perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan yang telah mendahului kita. Nah sobat, adapun tema dari Hari Pahlawan pada tahun 2020 ini adalah Pahlawanku Sepanjang Masa. Tema ini tentunya diambil untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah rela untuk berjuang mati-matian demi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita nikmati saat ini. Nah sobat, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang Hari Pahlawan. Masih banyak sejarah-sejarah Indonesia tentang Hari Pahlawan, dan dari sini, dari lokasi makam Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, Sang Bapak Proklamator, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Pahlawan Nasional yang diperingati pada tanggal 10 November setiap tahunnya, dan tetap menjadi anak muda yang harusnya bisa menjaga kesatuan dan keutuhan Indonesia. Yang kecil-kecil saja dulu seperti ya tetap menghargai tempat-tempat wisata yang selalu teman-teman kunjungi. Jangan ada yang mencoret-coret, membuang sampah, agar tempat wisata itu bisa dinikmati oleh orang-orang di kemudian hari. Terima kasih, sampai jumpa.